SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat, para jamaah daurah spesial ya Surabaya Mengaji, yang semoga senantiasa dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita di siang hari yang berbahagia ini, tidak ada kata yang pantas untuk kita panjatkan, melainkan untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kesempatan waktu luang yang masih Allah Ta'ala berikan kepada kita di hari ini, di waktu ini. Dan mungkin antum sudah dari pagi di sini ya, atau mungkin sudah dari ba'da subuh mungkin ya, sudah keliling ya. Kebetulan hari ini kalau nggak salah dari kemarin ya, itu kita kedatangan guru kita Al Ustadz Abdullah Taslim MA dari Kendari ya. Kalau nggak salah tadi ngisi di sini, betul ya? Ada yang belum pulang ini? Masya Allah, luar biasa. Semangat, harus kita pertahankan semangat itu jemaah ya, karena para ulama dahulu mereka belajar ya, dari pagi sampai malam, maka kita harus mencontoh mereka. Allah Ta'ala memberikan kita nikmat untuk bisa terus menuntut ilmu agama, yang mana itu merupakan salah satu nikmat yang sangat besar. Kenapa dikatakan menuntut ilmu itu merupakan nikmat yang besar? Karena tidak semua orang diberikan oleh Allah kesempatan untuk belajar ilmu agama. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia faham terkait agamanya. Dan salah satu cara untuk kita bisa memahami agama itu adalah dengan belajar. Dengan kita belajar, mendatangi majelis ilmu, mendatangi pengajian, yang dimana di situ diajarkan tentang agama, diajarkan tentang ilmu-ilmu keislaman. Nah, hal itu tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk bisa datang ke majelis ilmu tersebut. Oleh karenanya antum yang diringankan kakinya oleh Allah Ta'ala, apalagi di siang-siang hari seperti ini ya, siang hari gini nih, hari libur, enaknya untuk tidur, istirahat. Tapi antum Masya Allah melawan semua itu, meninggalkan
dorongan syahwat tersebut dan memilih untuk datang ke tempat ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga langkah kaki antum yang antum ayunkan dari kediaman antum, yang mungkin dari pagi atau mungkin yang keluar baru siang ini, itu menjadi langkah kaki yang tidak sia-sia. Semoga satu langkah kaki yang kita ayunkan sebagai sebab dosa-dosa kita diampuni, derajat kita ditinggikan, dan akan kelak menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala di hari kiamat. Kaki kita bersaksi di hadapan Allah, memberikan persaksian, ya Allah, aku bersaksi di hadapanmu bahwasannya dahulu fulan sering menggunakan aku untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Maka oleh karena itu berbahagialah orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk hadir di majelis ilmu, karena banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi mereka-mereka yang mau hadir dan duduk di majelis-majelis ilmu. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita akan belajar sebuah tema yang sangat penting, yaitu bagaimana agar kita bisa istiqomah pasca bulan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan itu bulan yang sangat luar biasa. Kenapa dikatakan bulan yang sangat luar biasa? Saking luar biasanya bulan Ramadan itu menjadikan orang-orang yang di luar bulan Ramadan itu jarang beribadah menjadi semangat beribadah. Menjadikan orang-orang yang tadinya tidak pernah ke masjid menjadi datang ke masjid, meskipun itu hanya sekedar untuk melakukan sholat tarawih. Menjadikan orang-orang yang tidak pernah membaca Quran itu membaca Quran. Apalagi yang memang mereka di luar bulan Ramadan sudah semangat, sudah rajin beribadah kepada Allah. Ketika datang bulan Ramadan, mereka menambah semangat tersebut menjadi berkali-kali lipat, karena mereka sadar bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka tidak sedikit kita lihat betapa banyak kaum muslimin yang sangat luar biasa antusias untuk melakukan ibadah kepada Allah. Tidak terkecuali itu ibadah yang wajib, sholat 5 waktu, puasa, bahkan ibadah-ibadah yang sunnah, Masya Allah dikerjakan semua. Namun sekarang kita sudah keluar dari bulan Ramadan itu. Kita sudah keluar, kita sudah berada di bulan Syawal. Artinya untuk bertemu dengan bulan Ramadan lagi kita harus menunggu 11 bulan. Ya kan gitu kan? 11 bulan atau 10 bulan? 11 bulan lagi baru kita akan bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Itu pun kalau kita diberikan umur panjang. Lah kalau enggak terus gimana? Iya. Karena betapa banyak manusia mereka itu memiliki angan-angan bahwasanya dia sudah memiliki perencanaan, oh nanti di bulan Ramadan berikutnya saya akan begini-begini. Tapi nyatanya usianya itu lebih cepat daripada angan-angan itu terwujudkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Idza jaa ajaluhum fala yastaqdimuna sa'a wa la yastakhirun." Apabila ajal manusia itu telah datang, maka tidak akan bisa dimundurkan ataupun tidak bisa dimajukan meskipun itu hanya sebentar. On time datang. Kalau sudah wayanya kita meninggal, ya meninggal. Tidak ada istilahnya kita negosiasi dengan malaikat maut. Jangan dulu cabut nyawa saya pengen ketemu Ramadan. Iya, kalau malaikat mautnya itu mudah disogok, tidak masalah. Cuma masalahnya malaikat maut itu tidak mau disogok. Tidak kayak kita negosiasi sesama manusia. Ya, yang penting amplopnya tebal, lancar semuanya. Malaikat tidak kenal yang demikian.
Mau kita orang yang ahli maksiat, mau kita orang yang ahli taat, kalau memang sudah wayanya meninggal, ya pasti meninggal. Oleh karena itu jamaah sekalian, daripada kita hanya sekedar berpangku tangan menunggu Ramadan berikutnya, yang itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah taala di dalam firman-Nya, fa idza faragta fansab. Kalau selesai dari satu ibadah, maka jangan berhenti untuk melakukan ibadah. Lakukanlah ibadah-ibadah berikutnya. Artinya, ketika kita sudah keluar dari Ramadan, bukan berarti ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu terputus dengan kita itu keluar dari bulan Ramadan. Bahwasanya ibadah-ibadah yang kita lakukan tersebut itu masih bisa kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Masih bisa untuk kita melanjutkannya. Tinggal bagaimana kita itu benar-benar mau berusaha atau tidak. Oleh karenanya kata para ulama, mereka mengatakan, membawakan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hijr pada ayat yang ke-99. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kematian itu menjemput dirimu. Bahwasanya kita beribadah kepada Allah itu bukan hanya tatkala di bulan Ramadan saja, tapi ibadah itu akan terus berlanjut. Meskipun Ramadan itu telah pergi meninggalkan kita, dan sekarang kita telah berada di bulan Syawal, bukan berarti ibadah itu berhenti hanya pada tanggal 30 Ramadan. Tapi pada tanggal 1 Syawal sampai nanti tanggal 30 Sya'ban berikutnya, ibadah itu terus akan bergulir di dalam kehidupan kita. Karena Allah mengatakan, sembahlah aku atau sembahlah Rabbmu sampai datang kematian. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau pernah mengatakan, amalul mu'min la yanqadi hatta ya'tiyahu ajaluh. Amal seorang mukmin itu tidak akan terhenti sampai datangnya ajal kepada dia. Jadi sebelum ajal itu datang menjemput kita, maka namanya ibadah itu tidak akan terhenti. Bayangkan, orang sakit saja tetap diperintahkan ibadah sama Allah. Tetap diperintahkan ibadah. Ada orang sakit mah, punya makronis, yang diperintahkan untuk ditinggalkan cuma ibadah puasa, tapi sholat apakah dia meninggalkannya? Tidak. Tidak jamaah sekalian. Apakah sedekah dia meninggalkannya? Tidak. Zakat? Tidak. Bahkan dia pun diberikan kewajiban oleh Allah Ta'ala untuk mengganti puasa yang tidak bisa dia lakukan itu dengan dia membayar fidyah. Itu menunjukkan bahwasanya ibadah itu tidak terhenti hanya karena satu waktu tertentu, tetapi ibadah itu akan selesai kita kerjakan sampai kita bertemu dengan kematian. Maka benar apa yang dikatakan Ibnu Rajab, amal ibadah itu tidak terputus kalau belum datang yang namanya ajal. Kalau sudah datang namanya ajal, baru terputus amal ibadah tersebut, baru kita selesai melakukan ibadah itu. Demikian pula apa yang pernah dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata beliau, innallaha lam yaj'al li amalil mu'mini ajalan dunal maut. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan batasan amal seseorang itu kecuali dengan kematian. Jadi batas akhir orang itu beramal adalah dengan dia meninggal dunia. Dengan dia meninggal dunia. Kalau dia belum meninggal dunia, maka dia belum dikatakan sudah berhenti melakukan amal ibadah. Lalu beliau membawakan firman Allah tadi dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin.
dan sembahlah Allah Ta'ala sampai datang keyakinan kepadamu. Oleh karenanya ada satu ungkapan yang sangat masyhur di tengah para ulama kita. Dengan mereka pernah mengatakan, kun abdan robbaniyan wala takun abdan ramadhaniyan. Jadilah engkau seorang hamba yang robbani. Apa maksudnya hamba robbani? Yaitu seorang hamba yang tidak hanya beribadah kepada Allah selama bulan Ramadan saja, tapi ibadah-ibadah tersebut terus berlanjut sampai kita keluar di bulan Ramadan. Dan janganlah kita menjadi seorang hamba yang ramadhani, yaitu seorang hamba yang hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Jadi kalau tidak bulan Ramadan tidak mengenal Allah. Bishr al-Hafi, salah seorang ulama tabi'in, ulama pada abad ketiga Hijriah, beliau pernah mengatakan di dalam sebuah ungkapan beliau yang sangat masyhur. Beliau mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqa illa fi syahri Ramadan. Sungguh celaka satu kaum yang tidak mengenal Allah Ta'ala dengan benar kecuali di bulan Ramadan. Inna salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu sana kullaha. Karena sesungguhnya orang soleh itu adalah mereka-mereka yang beribadah kepada Allah bukan hanya satu bulan, tapi setiap bulan, sepanjang tahun dia beribadah kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Rabbus syahri Ramadan saja, tapi Allah Ta'ala itu adalah Rabbu jami'is syuhur. Allah itu adalah Rabb di seluruh bulan. Maka salah, sungguh keliru orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala sampai di bulan Ramadan saja. Tatkala mereka sudah keluar di bulan Ramadan, maka kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa tersebut mulai mereka tinggalkan. Oleh karenanya coba kita perhatikan, ya, kalau kita melihat diri kita jamaah sekalian, kapan pertama kali kita meninggalkan sholat malam? Selesai Ramadan, kapan? Kapan jawabnya? Malam takbiran. Malam takbiran. Itu pertama kali kita meninggalkan sholat malam. Seolah-olah 30 hari yang kita lakukan, tarawih yang kita kerjakan, bahkan ditambah dengan sholat malam yang kita lakukan selama 10 hari terakhir, ketika sudah sampai pada tanggal 1 Syawal, semua itu hilang tanpa bekas. Hilang tanpa bekas. Lupa untuk ke masjid. Mulailah kita sibuk dengan pernak-pernik dunia kita untuk menghadapi lebaran. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi kalau kita melihat bagaimana sungguh sangat ruginya diri kita, tidak selang beberapa saat, padahal kita baru hanya hitungan menit, hitungan jam, sudah dengan mudahnya kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala mengatakan tadi, fa'idha farokta fansok, kalau kalian selesai dari satu permasalahan, maka segeralah untuk kalian melakukan ibadah yang lainnya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, istiqomah itu penting. Ya, seseorang memiliki istiqomah itu penting. Karena ini merupakan satu perkara yang sangat lazim, wajib untuk dimiliki oleh setiap mukmin. Dan insya Allah pada kesempatan ini tidak hanya kita akan mempelajari tentang bagaimana kiat supaya kita bisa istiqomah di luar bulan Ramadan, tapi saya ingin sedikit mengulik tentang masalah istiqomah ini. Apa hukumnya, bagaimana pengertiannya, apa kedudukannya di dalam agama, supaya kita ini lebih bisa memahami makna dari sebuah kata yang sering kita dengungkan di tengah-tengah kita, yaitu kata istiqomah. Antum insya Allah sering dengar kata istiqomah kan? Berapa rukun istiqomah? Hah? Sudah sering dengar kan? Berapa rukun istiqomah itu?
Ya jamaah, ada berapa? Mungkin karena siang-siang gini sulit mikir ya. Ibu-ibu, berapa rukun istiqomah? Nggak boleh nyontek, nggak boleh buka Google. Tidak ada suaranya ibu-ibu nih. Berapa bu? Kayaknya di atas tuh pada tidur ya. Nanti dicari. Saya tidak sebutkan di sini, tapi nanti dicari saja. Karena kalau kita bahas lebih panjang, nanti waktunya keburu habis. Baik. Sebelum kita masuk ke situ, terlebih dahulu saya ingin menyebutkan tentang 3 amalan utama yang dalam waktu dekat-dekat ini perlu untuk kita perbanyak selepas kita keluar dari bulan Ramadan. Yang pertama, masyarakat muslimin, adalah dengan kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Istighfar selepas kita keluar dari bulan Ramadan. Ustadz, kenapa harus istighfar? Ya, taib. Istighfar itu merupakan ibadah yang sangat mulia, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di sebagian kondisi tatkala kita selesai melakukan satu ibadah tertentu. Contohnya salat. Salat yang wajib ya, bukan salat sunnah. Salat yang wajib. Sebagaimana diceritakan oleh Tsauban radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 136. Tsauban menceritakan tentang potret Nabi SAW ketika selesai melakukan salat yang wajib. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara salatan. Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau selesai melakukan salat yang wajib, beliau mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Jadi selepas salam kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Wa qala, setelah itu beliau mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, yaitu mengucapkan zikir yang dianjurkan kepada kita. Pertanyaannya, kenapa orang yang selesai ibadah kok disuruh istighfar sama Allah? Padahal seharusnya orang selesai ibadah itu justru bersyukur karena dia bisa melakukan ibadah tersebut, karena dia bisa menunaikan ibadah tersebut. Tapi nyatanya selesai melakukan ibadah sholat, Nabi bukan mengucapkan Alhamdulillah, tapi justru mengawali zikir itu dengan mengucapkan aku bertaubat kepadamu, aku memohon ampun kepadamu. Maka kata para ulama, dikarenakan tatkala seorang melakukan ibadah, dia tidak luput dari yang namanya kelalaian, lalai. Dan itu yang Allah katakan kepada kita, alladzina hum fi sholatihim sahun. Mereka itu melakukan sholat dengan penuh kelalaian. Ketika kita takbir, mulailah syaitan menggoda kita, sehingga menjadikan kita lalai dari kita memahami apa yang kita baca, dari kita bisa mencerna apa yang imam baca tadi ketika sholat jahar, membuat kita lalai. Maka kelalaian ini harus ditutup. Bagaimana cara mentutupnya? Yaitu dengan kita beristighfar kepada Allah selepas kita melakukan ibadah sholat tersebut. Begitu pula dengan Ramadan. Tidak ada yang menjamin diri kita ini keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi kita membawa 100% pahala yang pasti diterima sama Allah. Banyak hal-hal yang kita lakukan dan itu mengurangi pahala kita. Kita masuk ke pusat perbelanjaan, ketemu dengan wanita yang bukan mahram kita melihat, dan itu mengurangi pahala puasa kita. Kadang-kadang kita berbicara hal-hal yang itu tidak ada manfaatnya, itu dapat mengurangi pahala puasa kita. Apalagi mungkin kita mengawali Ramadan itu dengan star yang tidak baik, star yang kurang baik, yang kurang maksimal. Baru di pertengahan Ramadan kita mulai semangat untuk melakukan Ramadan sampai di akhir. Nah, awal-awal ini penting untuk kita bagaimana menutupinya. Dan cara untuk kita menutupinya adalah dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Ta'ala berfirman menyebutkan tentang bagaimana kondisi orang-orang yang beriman selepas mereka melakukan ibadah kepada Allah, mereka beristighfar kepada Allah, mereka memohon ampun kepada Allah, mereka mengangkat kedua tangan mereka kepada Allah supaya Allah mengampuni segala kesalahan dari ibadah yang mereka lakukan. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, di antara dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-17 sampai 18. Apa kata Allah? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dahulu mereka orang-orang yang beriman itu sedikit tidur di malam hari. Beda dengan kita sekarang. Banyak tidur. Bangunnya kapan? Kalau ada nonton bola. Ya. Kalau ada bola baru bangun. Kalau nggak ada bola nggak bangun-bangun. Ya. Apalagi pas Ramadan, itu pun karena dibangunkan sama keluarganya. Dahulu orang-orang soleh kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur di malam hari. Apa yang mereka lakukan? Wabil asharihum yastaghfirun. Di sepertiga malam terakhir, selepas mereka melakukan ibadah, melakukan sholat tahajud, lalu mereka pun beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, orang soleh saja minta ampun sama Allah. Bagaimana dengan kita? Ya. Kita siapa? Kita bukan termasuk orang-orang soleh, tapi kita berjalan menuju orang soleh tersebut. Maka salah satu sifat orang-orang soleh itu adalah senantiasa mereka beristighfar kepada Allah tatkala mereka selesai melakukan satu ibadah, karena mereka meminta ampun atas kelalaian yang mereka lakukan selepas mereka melakukan ibadah tersebut. Dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Minta ampun sama Allah jamaah. Minta ampun. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Yang minta ampun pasti aku akan ampuni dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amalan yang perlu untuk kita lakukan di masa-masa yang sekarang-sekarang ini, untuk kita perbanyak. Dan bukan hanya di masa-masa sekarang ini, bahkan ini menjadi satu hal yang terus untuk kita lakukan, yaitu berdoa agar apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an pernah mengatakan sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab Al-Hilyah pada juz yang ke-10 halaman yang ke-388. Apa kata beliau? Kunu likubulil amali asyadda ihtimaman bil amali. Jadilah kalian orang yang memperhatikan bagaimana agar amal itu diterima daripada kalian melakukan amal ibadah itu sendiri. Artinya kita berdoa kepada Allah. Kita harus perhatian dengan apa yang menjadi sebab-sebab amal kita diterima. Dan salah satu sebab amal itu diterima adalah dengan kita memperbanyak berdoa kepada Allah. Perbanyak berdoa supaya Allah menerima amal ibadah kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalu minal muttaqin. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Alhamdulillah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Lan yuqbala amalun illa ma'at taqwa. Karena sekiranya, kata Ali bin Abi Thalib, amal itu tidak akan diterima kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa ini jamaah? Salah satu sifatnya adalah mereka yang senantiasa mengangkat kedua tangan mereka kepada Allah agar ibadah mereka diterima olehnya. Ya. Fudalah bin Ubaid rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, la an akuna a'lama anna Allah qad taqabbala minni mithqala habatin min khardalin. Kalau sekiranya aku mengetahui ada satu amalan yang pasti Allah sudah menerima amalan tersebut dan sudah dicatat sebagai amal soleh, kata Fudalah bin Ubaid, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, maka itu jauh lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kenapa demikian? Karena tatkala amal itu sudah diterima sama Allah, maka pasti dia akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat.
Maka kata para ulama, ungkapan Fudalah ibn Ubaid ini menunjukkan tentang bagaimana seriusnya beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, meminta supaya Allah menerima segala amal ibadahnya. Oleh karenanya kenapa tatkala kita bertemu dengan sesama muslim kita atau dengan saudara kita di saat Idul Fitri, kita dianjurkan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Artinya kita mendoakan saudara kita supaya amal mereka diterima oleh Allah, dengan harapan malaikat mendoakan kita supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kenapa kita diperintahkan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Karena berdasarkan sabda Nabi SAW, barang siapa yang mendoakan saudaranya, maka niscaya malaikat akan mendoakan dia dengan doa yang semisal yang dia sampaikan untuk saudaranya. Maka dengan kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada saudara kita, itu suatu harapan kita agar malaikat mendoakan kita kepada Allah. Karena kita tahu tatkala malaikat berdoa, niscaya kesempatan untuk diijabahi doa tersebut sangat besar. Adapun antum menambah dengan ucapan minal aidin wal faizin, maka kata para ulama, maka tidak ada masalah. Dengan makna minal aidin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali, artinya kembali kepada ketakwaan. Wal faizin maksudnya adalah semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun melazimkan itu sebagai doa dari Nabi SAW, itu yang tidak boleh. Tapi kalau sekedar kita meyakini itu sebagai sebuah permohonan yang baik kepada Allah, maka itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Taib. Ma'la bin Al-Fadl, beliau juga pernah mengatakan bagaimana beliau menggambarkan pentingnya kita berdoa supaya Allah menerima segala amal ibadah kita. Kata beliau, kanu yad'una Allah Ta'ala sittata asyhurin an yuballighahum Ramadan. Dahulu para salaf, mereka berdoa selama 6 bulan supaya Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Ketika mereka sudah sampai di bulan Ramadan, mereka beramal di bulan Ramadan, apa yang mereka lakukan? Berdoa kemudian selama 6 bulan agar Allah menerima amal ibadah mereka selama di bulan Ramadan. 6 bulan. Antum berapa bulan? Belum 1 bulan kita ini. Maka kita harus giat, semangat berdoa jamaah sekalian supaya Allah menerima amal ibadah kita. Bayangkan ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan, jangan sampai berlalu begitu saja sia-sia. Tidak ada satupun dari amal ibadah itu yang diterima oleh Allah Ta'ala. Maka cara untuk supaya itu bisa diterima, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perkara yang ketiga, ya, di antara perkara yang perlu untuk kita lakukan, ya, dalam waktu-waktu yang dekat ini adalah dengan kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita selama bulan Ramadan, kita bisa melakukan ibadah di bulan tersebut. Ya, kita memuji Allah jamaah sekalian. Karena semuanya tidak akan bisa kita melakukannya kecuali dengan pertolongan dari siapa? Dari Allah. Betapa banyak orang yang punya persiapan yang sudah matang, namun ternyata semua itu harus kandas karena Allah tidak menolong mereka. Betapa banyak orang yang memiliki angan-angan, tapi Allah tidak memberikan taufiknya kepada mereka, maka mereka pun menjadi orang-orang yang merugi tatkala sampai di bulan Ramadan. Nah, ini 3 perkara yang perlu untuk kita lakukan dalam waktu-waktu dekat ini selepas kita ditinggal oleh bulan Ramadan. Taib. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kiat. Bagaimana kiat supaya kita bisa tetap istiqomah agar ibadah-ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan itu diterima dan bahkan itu bisa menjadi satu amalan yang terus berkesinambungan untuk kita lakukan tatkala kita sudah keluar dari bulan Ramadan. Sebelum kita masuk ke situ jamaah sekalian, saya ingin jelaskan terlebih dahulu yang pertama tentang hukum istiqomah. Istiqomah hukumnya dalam agama kita itu adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Berdasarkan beberapa dalil, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW. Dari dalil misalkan, dari Al-Quran misalkan dalilnya dalam surat Hud
pada ayat yang ke-112. Allah Ta'ala berfirman, fastaqim kama umir wa man taba ma'ak. Maka istiqomalah pada jalan yang benar sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bertobat. Antum perhatikan ayat itu. Allah ketika menyebutkan tentang istiqomah, Allah menyebutkan dalam bentuk perintah. Dan perintah, al-amr, perintah itu jamaah sekalian, kalau ditinjau dari sudut pandang ulama usul fikih, ada beberapa makna. Yang pertama, ya, perintah itu yadullu alal wujub, menunjukkan sebuah kewajiban. Perintah itu wajib. Antum ketika mendapati di dalam Al-Quran ada kata-kata perintah, maka itu bisa dipastikan hukumnya apa? Wajib. Dan wajib itu, kalau antum lihat dari sudut pandang ulama usul atau ulama-ulama yang lainnya, ya, maka perintah itu memiliki beberapa pengertian. Kalau yang sering kita dapati, pengertian daripada wajib itu adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan maka dia berdosa. Itu kata para ulama, ya, pengertian wajib berdasarkan ar-rasm, dari sisi nilai. Kita melihat dari sisi nilainya, bahwasanya nilai dari wajib itu adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan kita berdosa. Tapi ada pengertian wajib yang sering dilupakan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu at-ta'rifu bil haq. Pengertian wajib itu dari sisi hakikat. Dan ini jauh lebih penting untuk kita perhatikan daripada sekedar pengertian al-wajib bi ta'rifir rasm. Apa pengertian wajib dari sisi hakikat? Kata para ulama sebagaimana disebutkan oleh mereka, yang dimaksud dengan wajib itu adalah kita menjalankan segala perintah-perintah Allah, al-qiyamu bil ibadati minasyari'. Kita menjalankan segala perintah-perintah Allah yang Allah syariatkan kepada kita, dan kita diancam akan mendapatkan azab apabila kita meninggalkan perintah tersebut. Pertanyaannya, kenapa kok cuma sekedar diancam? Kenapa tidak langsung diadab? Maka kata para ulama, karena di situ ada sebuah rahmat Allah Ta'ala. Bisa jadi Allah itu akan mengampuni kita, ya. Dan ini yang sering dilupakan jamaah sekalian. Jadi selama ini kita kalau ditanya pengertian apa sih wajib itu? Wajib itu adalah kita menjalankan perintah, ya, kita melakukan sesuatu yang diperintahkan dapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Itu adalah ta'rif bir rasm, yaitu pengertian yang selalu dilihat dari sudut pandang nilai. Tapi ada yang sering kita lupakan, yaitu pengertian dari sudut pandang hakikat, bahwasanya wajib itu adalah sesuatu yang harus kita tunaikan, dan apabila kita meninggalkannya kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Ya, meskipun sekedar ancaman, tapi kalau sudah itu sekedar sifatnya ancaman dari Allah taala, maka perlu untuk kita benar-benar mewaspadai diri kita jemaah sekalian. Ya. Baik. Dalil yang kedua yang menjelaskan tentang wajibnya kita istiqomah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura pada ayat yang ke-15. Luar biasa ya. Jadi kita dapat hiburan. Jangan sana hati antum di sini ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-15, "Walidzalika fad'u." Oleh karena itu serulah mereka agar beriman kepadaku. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wastaqim kama umirt." Dan istiqomalah sebagaimana yang kalian diperintahkan. Nah, ini dua ayat dari Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang kewajiban kita istiqomah, ya. Jadi istiqomah itu hukumnya adalah wajib, dan wajib itu adalah sesuatu yang harus kita
tunaikan. Kemudian sudut pandang yang lain, saya lupa tadi satu. Namanya wajib itu dalam sudut pandang ulama fikih, ulama usul, wajib itu adalah yadullu alal faur, menunjukkan sesuatu yang harus segera untuk dikerjakan. Jadi tidak boleh ditunda-tunda, itu namanya wajib. Ya, kalau antum melakukan sholat tapi ditunda, itu namanya tidak melakukan dengan segera. Karena namanya wajib itu ketika mendapatkan satu perintah harus segera untuk ditunaikan. Contoh, taubat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ketika menyebutkan tentang taubat, selalu Allah itu menggunakan ibarat perintah. Tubu ilallahi taubatan nasuha, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah, bertobatlah. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya namanya taubat itu hukumnya wajib, dan wajib di sini adalah yadullu alal faur. Taubat itu harus disegerakan, tidak boleh ditunda. Atau kalau bahasa penerbangan itu tidak boleh delay. Ya. Tidak boleh ditunda, segera, harus segera dilakukan. Tidak boleh ada yang namanya menunda-nunda. Karena ditakutkan tatkala kita menunda, di situ kita akan terjatuh di dalam kebinasaan. Karena kita tidak ngerti apakah taubat itu akan segera mendatangi kita atau justru ajal yang akan mendatangi kita terlebih dahulu. Tapi kita kembali ke sini. Ya, jadi istiqomah itu adalah hukumnya wajib dan dia harus segera untuk dilakukan. Makanya kata para ulama, ya, ketika kita selesai di bulan Ramadan, maka tidak ada alasan untuk di malam tanggal 1 Syawal itu kita meninggalkan ibadah tersebut. Harus tetap untuk terus dilakukan. Jadi sholat malam itu terus berlanjut, berkesinambungan. 30 Ramadan masuk ke dalam 1 Syawal, tidak boleh ditinggalkan. Oleh karenanya Nabi SAW ketika menyebutkan tentang ibarat puasa di dalam hadis yang sahih, man shoma ramadhana summa atba'a sittata ayyam min Syawal, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutkan dengan 6 hari bulan Syawal. Antum perhatikan hadis itu, Nabi ketika menyebutkan tentang kemudian pengikat antara puasa Ramadan dengan puasa Syawal, Nabi menggunakan ibarat kemudian, summa, yang mana dalam ilmu bahasa Arab summa itu yadullu alal faur, menunjukkan tentang ibadah itu harus segera dilakukan, memiliki keterkaitan. Kemudian mengikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Makanya para ulama ketika menjelaskan kapan waktu yang diperintahkan untuk kita melakukan puasa di bulan Syawal, boleh untuk dilakukan sejak pada tanggal 2 Syawal. Karena tanggal 1 kan tidak boleh puasa tuh. Ya, puasa itu kan tanggal 2. Itu menunjukkan bahwasanya ibadah itu harus disegerakan. Makanya Nabi menggunakan ibarat summa. Ya, summa. Taib. Dalil yang lain dari hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang kewajiban untuk kita senantiasa istiqomah. Bahwasanya hukum istiqomah itu adalah wajib. Yaitu hadis dari Sufyan As-Saqafi, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis yang ke-38. Kata Sufyan As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakanlah kepadaku di dalam agama Islam ini suatu perkataan yang bisa aku pegang, yang aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain selain engkau, wahai Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Kul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah engkau beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis ini kata para ulama menjadi dalil tentang istiqomah itu hukumnya adalah wajib. Sehingga dari sini tergambar dalam diri kita jamaah sekalian bahwasanya istiqomah itu hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Ya. Maka wajib untuk seorang senantiasa istiqomah selepas dia keluar dari bulan Ramadan. Taib. Kemudian ya, bagaimana kiat supaya kita ini bisa istiqomah selepas kita keluar dari bulan Ramadan, agar ibadah-ibadah yang kita lakukan ini tidak hilang begitu saja dan tetap bisa kita melakukannya dengan sebaik-baiknya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah
kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Ini yang pertama. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Jadi kita harus memohon pertolongan kepada Allah. Karena sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, sekuat apapun manusia, seberusaha apapun kita untuk berusaha menggapai sesuatu, contoh keistiqomahan setelah kita Ramadan, kalau Allah tidak memberikan taufiknya kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu melakukannya. Maka butuh yang namanya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertolongan itu diwujudkan dalam bentuk antum berdoa. Ya. Supaya Allah Ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita ketetapan hati untuk terus kita beribadah selepas kita keluar dari bulan Ramadan. Dan doa yang sering dianjurkan oleh Nabi SAW kepada kita, dan insya Allah semua antum menghafalnya, yaitu Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi menambahkan wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taati. Wahai yang menyimpangkan hati manusia, maka palingkanlah hatiku untuk senantiasa taat kepada dirimu. Dari Al-Quran, di antara doa yang dianjurkan untuk kita baca, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau menyimpangkan hatiku setelah engkau memberikan aku apa? Hidayah. Apa hidayah yang Allah berikan kepada kita? Yaitu hidayah kita bisa beribadah kepada Allah di dalam bulan Ramadan, dan kita berharap hidayah tersebut terus berlanjut meskipun kita sudah keluar dari bulan Ramadan. Karena Nabi SAW dalam khutbatul hajah mengatakan apa? Wa man yudlil fala hadiyalah. Orang yang sudah disesatkan sama Allah, tidak akan ada yang mampu memberikan dia petunjuk. Sebaliknya, orang yang diberikan petunjuk sama Allah, tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Jadi yang pertama, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, isti'anah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, di antara kiat supaya kita ini bisa istiqomah dengan segala ibadah-ibadah yang kita lakukan pasca kita keluar dari bulan Ramadan, yaitu dengan senantiasa kita bermujahadah, terus bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah tersebut. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ankabut pada ayat yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menggapai jalan kami, kata Allah, kami akan berikan jalan tersebut dan kami akan memberikan petunjuk kepada mereka. Nah, Allah mengatakan di situ kesungguhan, bahwasanya syarat untuk bisa istiqomah itu adalah kesungguhan. Tidak hanya dalam masalah ibadah di luar bulan Ramadan saja. Dalam kita menuntut ilmu, kesungguhan itu penting. Karena kesungguhan itu yang akan menjadi jurang pemisah antara diri kita dengan keistiqomahan, jemaah sekalian, dan kemalasan. Orang itu akan istiqomah kalau dia sungguh-sungguh. Tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh, maka dia tidak akan bisa istiqomah, dan yang ada dia pasti akan terjatuh dalam kemalasan dan kefuturan. Maka butuh yang namanya sungguh-sungguh. Sebagaimana kata Imam Syafi'i di dalam sebuah nasihat beliau, ketika beliau menyampaikan nasihat kepada para penuntut ilmu, beliau mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayan. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mampu mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal, dan aku akan menjelaskan hal tersebut kepada dirimu. Di antara 6 hal tersebut, Imam Syafi'i mengatakan, ya wajuhdun, yaitu kita bersungguh-sungguh. Harus bersungguh-sungguh dalam kita beribadah, barulah Allah akan memberikan keistiqomahan kepada kita. Dan itu harus dipaksa. Insya Allah kalau baru keluar dari bulan Ramadan, kemudian masa transisi, itu tidak sulit kok untuk kita memulai kembali ibadah tersebut. Ya, kecuali nanti selepas sudah lama dari bulan Ramadan, ketika sudah mulai negeri futur melanda. Ya, kok negeri futur ya? Kan ada negeri awan, kan negeri angin katanya orang-orang. Ketika sudah mulai futur itu melanda diri kita. Karena ingat jamaah sekalian, namanya ibadah itu tidak akan flat, tidak akan datar terus.
tidak akan grafiknya itu ya rata terus seperti orang mati itu loh. Ya rati kan grafiknya itu rata gitu, jatuh itu. Orang ibadah itu pasti akan ada namanya naik dan turunnya. Sebagaimana hal ini pernah disebut oleh Nabi SAW. Inna min amalin fatratan walikulli fatratan sirrotan. Bahwasanya di setiap masa itu akan ada masa semangat dan ada masa futurnya. Ada masa kita berapi-api dalam melakukan ibadah. Ada masa kita akan merasakan yang namanya kemalasan dalam ibadah. Ketika berapi-api, kajian 10 dihadiri. Tapi ketika masa semangat, jangankan itu kajian offline, online aja nggak dibuka. Itu masa-masa tidak semangat. Tapi coba kalau masa semangat, dari ujung utara ke selatan, dari selatan ke timur, ke barat, dari musim rambutan sampai musim apa? Ya, dari musim ini saya yang sudah. Tapi coba kalau dalam masa kita itu futur, kita itu malas. Jangankan itu untuk melihat kajian offline, hadir ke masjid, sekedar melihat online saja itu tidak mau kita. Karena memang itu masa-masa kita akan malas dalam beribadah. Tapi dengan kesungguhan, dengan usaha yang keras, dibarengi dengan kita memohon pertolongan kepada Allah tadi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan keistiqomahan kepada diri-diri kita. Yang ketiga, di antara sebab kita bisa menggapai keistiqomahan pasca Ramadan dengan amal yang sudah kita kerjakan, dibutuhkan yang namanya nasihat dari teman yang baik. Teman yang soleh, bukan teman yang toleh. Ada toleh di sini namanya? Ada nggak? Kalau ada ganti namanya tuh akikah ulang. Ya. Toleh artinya nggak baik. Toleh Herman itu ganti. Ya. Antum yang dulu dinamakan Herman tuh ganti. Ya. Herman itu artinya rugi. Hirman itu rugi, berasal dari kata haram, haruma yahrumu. Hirman, rugi artinya. Dan itu ada kaidah fikihnya. Kata para ulama, ya, man ajala qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Orang yang menyegerakan sesuatu belum saatnya, maka hukumannya adalah dia akan kehilangan sesuatu tersebut. Ya. Di antara contoh penerapan kaidah ini, para ulama membawakan contoh seorang anak membunuh bapaknya supaya dia cepat mendapatkan harta karun. Harta warisan. Nih, efek ngantuk kayaknya nih. Harta warisan. Nah, ketika seorang anak membunuh bapaknya, maka otomatis dia itu terhalangi dari mendapatkan harta warisan. Karena di antara salah satu penghalang harta warisan itu didapatkan oleh seorang anak, yaitu ketika dia membunuh ahli waris, membunuh yang memiliki harta tersebut, itu bapaknya. Itu tidak boleh. Karena itu ada kejadian di zaman dahulu, dan itu makanya lahir kaidah-kaidah fikih itu dengan ada kejadian-kejadian sebabnya. Jadi para ulama ketika meletakkan kaidah itu bukan berarti bukan hanya sekedar meletakkan begitu saja, tidak, tapi dengan kejadian, ada sebabnya, ada dalilnya. Kemudian mereka mengeluarkan dan menjadikan itu sebagai kaidah di dalam agama kita. Ya. Jadi penting kita memiliki teman yang senantiasa memberikan nasihat kepada kita itu. Apalagi di kala futur, kita akan tahu pentingnya teman yang baik itu di saat antum sedang merasakan kefuturan. Ketika antum memiliki teman yang senantiasa memberikan nasihat kepada antum, dikala antum sedang futur, pegang dia, pegang teman tersebut. Itu teman yang baik. Tapi tatkala dikala antum futur, justru dia tidak ada bersama kalian, ya, bahkan tidak pernah memberikan nasihat kepada kita, apalagi terlontar dari lisannya mengatakan, ya urip-urip dewe Ustaz, urusan-urusan dewe. Kalian tinggalkan teman seperti itu. Itu teman tidak baik. Tidak baik teman seperti itu. Ya, tidak baik. Karena teman yang baik itu adalah teman yang senantiasa memberikan nasihat kepada kita, terutama di kala kita sedang berada di dalam kefuturan ataupun kemalasan. Maka cari teman yang seperti ini. Cari teman yang seperti ini. Penting teman seperti ini, jemaah sekalian. Pegang dia, ya, bergaul bersama dia dengan cara yang baik.
Dan tidak menutup kemungkinan pula antum ketika mendapati kesalahan terhadap dirinya, kita memberikan nasihat kepada dia. Ketika kita mendapati teman seperti ini, maka niscaya ini merupakan salah satu nikmat yang sangat agung tatkala kita hidup di atas muka bumi ini. Teman itu penting. Ya, karena Nabi SAW pernah mengibaratkan teman itu seperti cermin. Almar'u ala dini khalili. Ya, seseorang itu kalau dia ingin melihat bagaimana agama seseorang, dia harus melihat dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bersohib. Jadi bukan hanya sekedar memilih teman itu sekedar karena kita sama satu hobi, tidak. Tapi benar-benar kita memiliki teman, kita memilih dia sebagai teman kita karena kita merasakan manfaat ukhrawi yang sangat besar yang diberikan kepada kita. Ya. Makanya kenapa kita diperintahkan bergaul dengan orang-orang soleh. Kalau pepatah Jawa mengatakan apa? Wong soleh kumpurono. Orang soleh itu dikumpuli, digauli. Ya. Apalagi selagi mereka masih hidup, ambil manfaat dari mereka, ambil kebaikan dari mereka. Tatkala mereka sudah meninggal dunia kelak, kita akan menyesal. Kenapa dahulu tatkala mereka masih hidup kita tidak bisa mengambil manfaat? Karena tatkala banyak yang orang-orang soleh diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ini termasuk salah satu ciri-ciri agama ini atau ilmu ini mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, ya, cara Allah mencabut ilmu ini dari atas muka bumi ini adalah biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama. Nah, ini penting teman itu. Yang keempat, di antara sebab kita itu bisa istiqomah pasca kita Ramadan adalah dengan kita mencoba mempelajari bagaimana sirah orang-orang soleh, terutama tatkala mereka selesai dari bulan Ramadan. Seperti yang dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab misalkan, bagaimana ungkapan-ungkapan mereka tatkala selepas bulan Ramadan, seperti yang dikatakan oleh Al-Bishr bin Hafi tadi, bahwasanya dahulu mereka adalah orang-orang yang buruk karena mereka hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Begitu pula Al-Mu'alla ibn Fadl, ya, bahwasanya mereka berdoa selama 6 bulan. Itu menunjukkan bagaimana kondisi orang-orang soleh itu pasca Ramadan. Mereka tatkala keluar dari bulan Ramadan bukan dengan bersantai-santai, tapi justru mereka terus bersemangat untuk melakukan ibadah. Bahkan ada di antara mereka yang berdoa andai kata bulan Ramadan itu bisa setiap bulan. Antum bayangkan, mereka permintaannya Ramadan itu setiap bulan karena mereka mengetahui manfaat dari bulan Ramadan itu. Nah, dengan kita membaca kisah-kisah mereka, kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa memetik apa yang menjadi hikmah dari kisah mereka untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita pasca kita keluar dari bulan Ramadan ini. Ya. Kemudian yang terakhir, masyarakat muslimin, di antara kiat yang bisa kita lakukan untuk tetap kita bisa istiqomah pasca kita keluar dari bulan Ramadan adalah dengan kita memperbanyak mengingat mati. Banyak ingat mati. Ya. Al-Imam Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, orang yang memperbanyak mengingat kematian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kepada dia 3 hal. Ya, saya ulangi. Al-Imam Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka Allah akan menganugerahkan kepada dia 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan bersegera untuk bertobat. Karena dia ngerti, namanya ajal itu tidak tahu kapan datangnya. Iya. Bisa saja ajal itu datang sebelum kita bertobat. Maka sebelum ajal itu datang kepada kita, maka orang-orang yang banyak mengingat mati ini pasti akan dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dari dosa-dosa yang sangat banyak. Yang kedua, kata beliau, di antara yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada orang-orang banyak mengingat mati, nasyatun fil ibadah, semangat di dalam beribadah.
Apa korelasinya antara ingat mati dengan semangat ibadah? Karena dia sadar yang dia akan bawa selepas dia meninggal dunia adalah apa? Amal. Amal. Ibadah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang akan dia bawa untuk hari kematiannya. Dan sebaik-baik bekal yang untuk kita bawa menuju hari kematian kita adalah dengan kita beramal dan bertakwa kepada Allah. Orang yang banyak mengingat mati, dia akan sadar apa yang dia butuhkan untuk dia bawa, dan bekal yang terbaik untuk dia membawanya tatkala dia sudah meninggal dunia adalah dia membawa amal ibadah. Amal ibadah. Maka coba lihat ketika Allah menceritakan tentang kondisi orang-orang yang sudah diwafatkan, yang sudah dimatikan oleh Allah Ta'ala, yang bahkan yang sudah dibinasakan dari orang-orang kafir. Mereka datang kepada Allah dengan mengatakan, qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. Ya Allah, aku menyesal kenapa sekarang di akhirat ini aku menjadi penghuni neraka. Kalau sekiranya aku bisa kembali ke dunia. Apa yang ingin mereka lakukan? Yang ingin mereka lakukan bukan ingin memperbanyak harta mereka, bukan ingin menyelesaikan apa yang menjadi cita-cita mereka, bukan ingin menyelesaikan apa yang menjadi bisnis-bisnis mereka, bukan. Tapi yang mereka minta kepada Allah Ta'ala ketika mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. Niscaya aku ingin beramal karena betapa banyak amal ibadah yang aku tinggalkan. Tapi seorang tatkala sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi sudah. Namanya kalau ruh sudah dicabut dari badan jamaah sekalian, tidak akan bisa dikembalikan kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum penyesalan itu datang ke dalam kehidupan kita, maka hendaklah kita itu senantiasa semangat di dalam beribadah. Dan cara untuk menumbuhkan semangat itu adalah dengan banyak kita mengingat kematian. Ya, makanya ada sebuah nasihat dari orang Arab itu, ij'alin nadam fil muqaddam qabla an yakuna fil khitam. Jadikan penyesalan itu di depan, jangan di belakang. Karena umumnya penyesalan itu di mana? Di belakang. Tapi ini di depan penyesalan itu. Ya, makanya Allah memberikan gambaran-gambaran di dalam Al-Qur'an kepada kita supaya kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal kemudian. Paham maksudnya jemaah ya? Baik. Yang ketiga kata ad-daqa. Di antara perkara yang akan dia dapatkan dari orang-orang yang banyak mengingat kematian, yaitu waqana'atul qalbi. Dia akan memiliki hati yang senantiasa qanaah. Apa qanaah itu? Selalu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada dia dari urusan-urusan dunia ini. Dia tidak tamak terhadap dunia, karena dia sadar dunia ini hanya sebagai tempat persinggahan dia, bukan sebagai tempat akhir dia, bukan kampung halamannya yang hakiki. Tapi dia sadar dunia ini hanya sebagai abirus sabil, seperti dia sedang menyeberangi sebuah jembatan. Itulah dunia. Makanya Nabi SAW ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, ma anta walid dunia, bagaimana engkau dengan dunia ini? Beliau mengatakan, ana wa dunya karajulun istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Yaitu seperti orang yang sedang berdiam di sebuah pohon, kemudian dia istirahat. Setelah dia selesai beristirahat di pohon tersebut, dia pun meninggalkan pohon tersebut karena dia punya kampung halaman yang akan dia tuju, yaitu kampung akhiratnya. Dunia ini bukan tempat kita. Maka dia akan qanaah. Bukan berarti dengan dia berqanaah itu kemudian dia meninggalkan kewajiban dia mencari nafkah. Ini qanaah yang salah. Qanaah yang salah itu tidak menjadikan kita melupakan tanggung jawab. Kita punya istri, kita punya anak, kita harus kerja. Ya, apalagi kita punya karyawan, kita harus memberikan mereka gaji segala macam. Qanaah itu adalah tidak tamak terhadap dunia, tidak menjadikan dunia itu di sini, tapi dia jadikan dunia itu di dalam genggamannya, sehingga dia yang menyetir dunia, bukan dunia yang menyetir dia. Itu orang-orang qanaah. Jangan seperti sebagian kaum muslimin yang salah mengartikan qanaah. Qanaah itu adalah tidak perlu makan daging, yo dihalalkan. Nek panjenengan tidak mau, ya sudah kirim ke rumah saya aja biar saya makan. Nggak perlu ngapain, tidak boleh makan daging gitu. Ya. Antum punya uang beli, ya. Karena dengan kita memiliki uang, kemudian itu merupakan rizki dari Allah, kemudian kita membelinya,
Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu masuk ke dalam bab tahaddus bin nikmat. Berarti kita bersyukur dengan nikmat Allah. Antum punya uang, misalkan uang 20 miliar. Antum punya uang 20 miliar misalkan sekarang ini. Antum mau beli mobil yang mahal, tidak apa-apa, yang penting antum punya uang. Masalahnya antum tidak punya uang kemudian antum beli yang mahal, itu tidak boleh. Apalagi sampai jual rumah beli mobil. Yang ada itu orang jual rumah, jual mobil beli. Ini enggak, jual rumah beli mobil. Iya. Saya sering dapati orang seperti ini masalah. Jual rumah beli mobil. Qanaah itu tidak menjadikan kita harus meninggalkan dunia itu, tidak. Tapi ambillah dunia itu sesuai dengan kebutuhan kita. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa kalau tidak salah, beliau itu pernah menggambarkan tentang bagaimana dunia ini. Bahkan ini lebih parah, lebih buruk. Beliau mengatakan dunia itu seperti seorang masuk ke dalam kamar mandi. Kapan antum masuk kamar mandi? Kalau ada hajat, betul kan? Mandi, buang air. Apakah antum berdiam di kamar mandi? Tidur di kamar mandi? Enggak kan? Kamar mandi itu ketika kita punya hajat. Nah, Ibnu Taimiyah itu gitu. Antum ke dunia ini sesuai dengan hajat antum aja. Kebutuhan antum aja dengan dunia ini. Ya, bukan berarti kita tidak boleh kaya, silakan antum kaya. Tetapi jangan sampai menjadikan kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah memuji orang-orang yang mereka mencari dunia tapi tidak menjadikan mereka lalai dari ibadah kepada Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yaitu mereka-mereka yang mencari dunia, bekerja untuk istri dan anak-anak mereka. Ya, kemudian ya mereka itu tidak lupa dari berzikir, beribadah, ya lalu dia bersedekah dan menghambakan diri mereka kepada Allah. Maka inilah contoh orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang banyak mengingat kematian, Allah akan anugerahkan qanaah ke dalam diri dia. Karena dia ingat, ya kita juga akan mati kok. Kalau kita sudah meninggal dunia, yang menjadi harta kita itu cuma 3. Yang pertama, apa yang sudah kita infakkan. Kemudian apa yang sudah kita makan. Dan yang ketiga yaitu apa yang sudah kita pakai sampai rusak. Itu bagian daripada dunia. Adapun sisanya akan menjadi bagian dari ahli waris kita. Jadi antum punya uang di bank sekarang itu tidak bisa antum mengklaim itu uang saya, itu akan menjadi milik saya, tidak. Ya. Yang akan pasti menjadi milik kita apa yang sudah kita makan, apa yang sudah kita infakkan, apa yang sudah kita beli berupa pakaian, kemudian dia kita pakai sampai rusak. Itu yang menjadi bagian kita dari dunia ini. Nah, itu 3 hal yang akan didapatkan bagi orang-orang yang banyak mengingat kematian. Namun sebaliknya, kata Imam Ad-Daqqa, kalau orang yang lalai mengingat kematian, maka dia akan mendapatkan kebalikan daripada ketiga hal tersebut. Kalau tadi bersegera bertobat, kalau orang yang jarang ingat mati, berarti dia akan suka menunda-nunda tobatnya. Ya, makanya hati-hati dengan orang-orang yang suka mengatakan, wis engko ae tobat, tunggu tua. Siapa yang jamin antum hidup akan tua, jemaah? Nggak ada yang jamin. Ya, nggak boleh antum melazimkan diri antum seperti itu. Yang kedua, kalau tadi Al-Imam Ad-Daqqa mengatakan bahwasanya orang yang banyak mengingat kematian, dia akan semangat dalam beribadah. Nah, justru ini sebaliknya. Orang yang jarang mengingat kematian itu, dia akan bermalas-malasan di dalam beribadah. Karena dia tidak tahu skala prioritas. Dia tidak tahu skala prioritasnya. Sedangkan yang ketiga, kata beliau, ketika orang jarang mengingat mati, itulah yang menjadikan dia tidak memiliki hati yang qanaah, alias dia akan sangat tamak terhadap kehidupan dunia, tidak akan pernah merasa puas. Dan kita tahu bahwasanya yang namanya dunia itu, jamaah sekalian, tidak akan pernah merasa puas seseorang mengejarnya. Oleh karenanya, kalau kita ingin istiqomah pasca Ramadan ini dengan amal ibadah yang pernah kita lakukan selama bulan Ramadan, maka antum harus banyak-banyak mengingat mati. Bahwasanya kita butuh bekal, kita butuh yang harus dibawa setelah kita meninggal dunia, dan itu berupa amal ibadah. Sehingga kita bisa menimbang apakah amal ibadah yang kita kerjakan selama ini sudah cukup atau tidak untuk kita jadikan sebagai bekal kita menghadapi kematian kita, ataukah belum. Karena orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dia tidak akan pernah merasa puas untuk terus beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah itu sampai datangnya kematian, bukan ketika kita keluar dari hanya terbatas dari bulan Ramadan saja. Makanya
pegang kaidah para ulama tadi, jadilah kita seorang hamba yang robbani dan jangan menjadi hamba yang ramadhani. Jadilah hamba yang beribadah kepada Allah di 12 bulan, bukan hanya kita beribadah kepada Allah pada 1 bulan saja, yaitu hanya di bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan Allah jadikan sebagai tempat untuk kita memperbanyak amal ibadah, mendapatkan pahala yang lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Tapi para jamaah sekalian, ini yang mungkin sekiranya bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, tadi pesan dari panitia, pokoknya selesai itu 15 menit sebelum adzan. Nah, adzannya jam berapa? Hah? 40? 40 atau 49? 49, 14.50 aja ya. Ya, taruh 14.50. Berarti kalau 50 kurang berapa itu? Masih 25 menit. Berarti kurang 25 menit. Berarti ada waktu antum untuk nanya cuma 10 menit. Fadol, bagi ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ya. Jauh sekali pertanyaannya dari atas. Silakan, ditulis saja Bu. Nanti kalau saya tidak bisa menjawab, tenang, ada sesi kedua, ada Ustadz Hafid yang jawab. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan, ana alhamdulillah punya pekerjaan tetap di salah satu instansi. Namun sekarang lagi mempertimbangkan untuk resign dikarenakan pekerjaan ana selalu melarikan ana dari menuntut ilmu. Dan agar ana lebih fokus menuntut ilmu, apakah pilihan ana sudah benar? Insya Allah kalau antum jujur, benar-benar jujur dengan apa yang antum sampaikan di sini, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong antum untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tujuan antum sudah benar. Antum ingat kisah Syekh Yasir Ad-Dusari? Antum pernah dengar Syekh Yasir Ad-Dusari? Salah seorang imam di Masjidil Haram, masih muda orang. Beliau itu sebelum jadi imam, beliau adalah seorang mantan anggota, kalau bahasa kita anggota TNI ya. Beliau itu tentara dulu, pangkatnya perwira. Pangkat beliau itu perwira tinggi. Beliau itu mau dipromosikan menjadi, pokoknya mau naik lah pangkatnya. Suatu ketika beliau itu bilang sama temannya, saya mau keluar. Ditanya sama temannya, kenapa? Saya keluar ini lantaran kalau saya tetap di sini hafalan saya hilang sedikit demi sedikit, hafalan Qur'annya. Hafalan saya hilang sedikit demi sedikit. Terus temannya bilang, lo eman lo kalau kamu keluar. Ya bahasa ini bahasa kita ya, cuma saya terjemahkan. Ya. Eman kalau kamu keluar, sebentar lagi kan kamu dipromosikan untuk pangkatnya lebih tinggi. Maka beliau mengatakan, tidak apa-apa, ya. Aku ingin menjaga hafalanku. Maka setelah beliau keluar, apa yang terjadi? Karena beliau jujur kepada Allah Ta'ala, Allah mengganti dengan yang lebih baik. Allah pun menjadikan beliau imam di Masjidil Haram. Nah, itu salah satu potret. Antum bisa contoh. Apa yang dicontoh? Kejujuran beliau kepada siapa? Kepada Allah. Kalau antum jujur, Allah akan membantu. Tenang, tidak usah khawatir. Pasti Allah akan bantu. Apa yang menyebabkan kita selama ini, jamaah sekalian, kita sudah keluar, kemudian tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Kita sudah keluar dari tempat kerja kita, tapi tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Karena bisa jadi kita masih kurang jujur kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita menilik kepada kisah yang terdahulu juga, terlalu banyak. Lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf misalkan. Di Mekah sukses. Beliau meninggalkan Mekah, meninggalkan seluruh hartanya di Mekah. Pergi ke Madinah tidak bawa apa-apa. Ditawarkan sebidang tanah juga beliau nggak mau. Beliau hanya minta supaya ditunjukkan di mana pasar. Tapi beliau jujur sama Allah Ta'ala. Allah pun menjadikan beliau sebagai salah satu pengusaha yang sukses. Luar biasa. Makanya penting yang namanya as-sidqu ma'allah itu. Jujur kepada Allah. Kita harus benar-benar jujur kepada Allah. Menanamkan kejujuran kepada Allah. Karena pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing kita, akan membantu kita. Memang kita tidak bisa melihat secara instan seperti kita membalikkan telapak
telapak tangan, tapi yakinlah segala proses yang kita lewati dalam rangka untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah taala akan memberikan kemudahan tersebut di waktu yang tepat. Itu antum harus yakin. Ya. Harus diyakini. Ya. Kalau antum mulai ragu dalam masalah itu, segera ingat kisah-kisah para ulama, bagaimana kisah-kisah orang-orang yang soleh terdahulu yang mana mereka pun ya sangat jujur kepada Allah. Allah pun memberikan kemudahan kepada diri-diri mereka. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Mana pertanyaan dari akhwatnya? Jadi bertanya? Kayaknya enggak jadi, alhamdulillah. Tidak jadi. Ada yang lain? Tidak ada? Antum cari nanti. PR. Sekali-sekali ustadznya memberikan PR sama jamaah. Nanti dicari. Ada 2 pokoknya. Anda sudah bocorkan. Ada berapa? Ada 2. Itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Oh, bukan. Diambil dari hadis Nabi SAW. Ya, Qul amantu billah tsumma istaqim. Itu diambil dari situ. Nanti antum cari sendiri. Anda sudah kasih bocoran loh itu. Ibarat kata sudah 75%. Tinggal antum cari aja 25%-nya. Ya. Barakallahu fikum. Ada lagi? Tidak ada? 6. Ya, sholat sunnah, hadza wallahu a'lam. Para ulama menyebutkan sholat sunnah itu tidak disyariatkan untuk kita mengucapkan istighfar tersebut. Ya, tidak disyariatkan untuk mengucapkan istighfar tersebut. Karena Nabi hanya mencontohkan kita beristighfar itu selepas kita melakukan sholat yang wajib. Dan itu buku-buku fikih menyebutkan hal demikian. Terus bagaimana cara kita menutupi kekurangan, misalkan kalau terdapat kekurangan di dalam sholat sunnah kita? Maka kita bisa melakukan istighfar yang sifatnya mutlak, yang tidak terikat dengan sholat, tidak diikat dengan sholat. Istighfar yang mutlak. Selesai sholat sunnah mungkin kita berpindah tempat, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatan ibadah-ibadah yang kita kerjakan di luar ibadah yang wajib, itu ibadah-ibadah sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kurang lebih seperti itu. Ya, makanya di antara para ulama menyebutkan di antara manfaat istighfar yang mutlak itu adalah kalau ada kekurangan-kekurangan yang sempat kita lakukan di dalam ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah ataupun mungkin wajib yang mungkin kita tidak sempat beristighfar kepada Allah, nanti bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kurang lebihnya seperti itu jamaah sekalian. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa jazakumullah khairan atas perhatian itu semuanya. Insyaallah nanti pada asar ada sesi keberapa? Sesi kedua. Ya. Karena sudah kadung antum di sini, sudah lanjutkan ya jihad antum. Karena seorang itu dikatakan dia berjihad di jalan Allah tatkala dia sedang menuntut ilmu agama. Maka sebagaimana disebutkan oleh para ulama, orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dia seperti sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita dalam seluruh amal ibadah kita, dan semoga Allah taala membimbing kita ya dalam segala amal ibadah kita, dan semoga Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita di dalam kita melakukan ibadah ataupun muamalah-muamalah kita kepada sesama manusia. Aku lu qouli hada subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.